Early game dari teman-teman GPX dan kita lihat bagian atas Adam dan juga Renasmi, tapi di bagian bawah ada pertempuran terjadi. Watt di sana 1 bar HP terakhir masih cukup selamat sejauh ini meskipun Mortal Coil ditarik extortnya. Shadow Stampede belum level 4 tadi, Ray belum ada Decimation yang diamankan, sementara beralih lagi menuju ke arah bawah. Belum ada pressure tambahan mengingat extort harus sudah bersiap-siap juga balik ke area atas karena Turtle Pit berada di atas. Ya, walaupun tadi di area bottom lane ya terjadi war yang begitu intens, tapi belum bisa mempick off member-member dari kedua tim, hanya mengkikis-kikis HP yang dimiliki aja. Tapi di sini kita lihat berpindah ke area top lane yang dimana di Rina. HP-nya juga dikikis pelan-pelan tadi oleh seorang Adam ya, tapi di situ ada Ray yang mencoba untuk membackup nih. Ya kan kita tahu nih ya, Terizla kan dipersakit untuk skill Savage Strike-nya atau skill 2-nya. Tapi kalau match up lawan Benedetta, ini Benedetta bisa ngehindarin hampir semua skill-skill yang dikeluarkan sama Terizla. Tapi sekarang turtle yang pertama engage terjadi Renasmi. Out of the blow di cancel dengan heavy spin, tapi ada Algol Altar dan itulah retribusi diamankan. Sementara itu Renasmi one last hit, masih ada Phantom Slash. Kalau terpecah di arah belakang juga Reizi bisa di pick up dengan baik karena ada Adam yang selalu berfokus kepada Reizi yang tadi ketika tim fight terjadi dia udah kehilangan semua skill yang dikeluarkan dan nggak berhasil untuk mendapatkan turtle yang pertama, sehingga keuntungan sejauh ini dimiliki oleh Geek Farm. Trading yang menurut aku cukup jelek ya dari antara menculik seorang mid lanernya dan ternyata yang terculik dari sisi GPX ada junglernya. Ya, junglernya. Itu agak sayang banget sih. Agak rugi banget sih, iya. Agak dirugikan. Cuman kalau aku pribadi ngelihatnya karena Martis ya. Martis ini pasti kalau di jungle biasanya bikinnya ke arah item-item tank. Jadi kalau misalnya dia sebagai tanker, meskipun dia ditumbangkan di awal nggak jadi masalah banget. Mungkin permasalahannya ada di gap level antara kedua jungler. Itu doang sih yang jadi masalah besarnya. Karena untuk contest retributions-nya akan semakin dipersulit lagi untuk jungle yang kalah level sama lawannya. Dan ya lagi-lagi kita menyaksikan adanya pause dari GPX kalau nggak salah tadi. Mungkin ada sedikit problem. Karena kan tadi kan juga pas kesini aku mendung. Iya bener. Tapi kalau dilihat dari GH-nya sih nggak hujan sih. Iya baru mendung-mendung aja ya. Jeda masalah mental kayak dari GPX nih. Atau nyawanya masih belum kumpul. Bener ya kan? Lihat Ray tuh akhirnya kasih jempol ya, senyum-senyum cengar-cengir. Watt masih dengan terlalu gaya yang sangat cool ya. Kita lihat sudah siap juga dikasih jempol kita. Apa mau ngasih lihat jempolnya udah dibedakin apa belum tadi ya? Oh gitu. Biasanya soalnya pro player tuh jempolnya dibedakin biar ganteng atau cantik katanya jempolnya. Aduh, jadi jempolnya aja ya yang cantik atau yang mukanya belum mandi nggak apa-apa, yang penting jempolnya ganteng. Karena jempol menentukan segalanya. Tapi ini dia kita sudah langsung masuk lagi ke area in game-nya. Yang dimana di sini Ando sudah mulai menzoning-zoning keberadaan dari tim Geek Fam di area mid lane tadi. Oke, tapi dari segi itemnya kita lihat belum ada item yang jadi dari kedua belah god laner, masih menuju ke arah item basic aja. Dan ya masih menit yang ketiga, mereka masih punya banyak potensi juga meskipun di area gold lane. Tapi pertempuran Elzura tertarik Shadow Stampede. Masih ada Black Shoes sepertinya. Elzura dikejar dengan Mortal Coil, belum bisa mempick off seorang Elzura. Dan sejauh ini sudah banyak source skill yang dikeluarkan dari teman-teman GPX. Tapi dengan 40 detik lagi menuju turtle yang kedua, harusnya mereka masih cukup aman untuk bisa melakukan farming di area lain. Iya, tapi di area bottom lane ada kepadatan penduduk di sini dari tim Geek Fam yang ada sudah 3 orang sekaligus. Tapi di sini kita lihat Ando sudah langsung membackup begitu saja. Tapi di situ kita lihat heavy spin-nya dibuka. Ando nggak bisa kemana-mana. Langsung saja cool altarnya langsung dibuka begitu aja. Tapi di sini kita lihat Exort, XP-nya 1 garis dan masih bisa selamat. Wow. Tapi balik lagi, ini Jigger dari kemarin emang benar-benar bersinar banget. Salah satu player baru juga dari Geek Farm. Ini aku notice karena kemarin di match pertama pun mereka membawa Jigger ini merupakan salah satu pilihan yang cocok juga buat Geek Farm dari segi gameplaynya. Tapi turtle yang kedua sudah mulai respawn kembali di menit yang keempat, maju ke bagian depan sana. Oke, tertarik Shadow Stampede, Black Shoes dikeluarkan, Reizi belum bisa untuk mempick up Elzura. Malah sekarang Exort mempersiapkan heavy spin yang belum ada, tapi masih bisa dimenangkan. Retribution oleh seorang Exort. Oh my god, Reizi seorang Retribution harusnya dari julukan yang kita kenal, seorang Ray ya. Tapi balik lagi untuk kedua objektif turtle masih belum bisa diambil oleh GPX. Tapi Ray juga tadi sebenarnya referenya nggak digunain gak sih? Oke. Iya, jadi benar-benar kayak ya udah dikelasin aja gitu. Karena tahu kali ada perbedaan level sama Exort. Tadi Ray masih level 6, Exort di level 7, ada sedikit perbedaan damage dari Retribution sekitar 200 poin. Dan itu membuat Ray nggak mau beradu Retribution, tapi lebih diamankan saja untuk menyimpan di arah purple buff dan penalty zone ke arah seorang Reizi. Out of the blow ke arah Adam, tapi Adam terlalu kuat.
Adam terlalu tanky, Rinasmi hanya memberikan pokingan damage saja. Bahkan sekarang Exort menguasai orange buff dari Ray. Yang pasti ini mempersulit lagi Ray untuk bisa snowball di arah early game-nya. Karena dia udah ketinggalan 2 objektif, Turtle dan juga Purple. Dan orange buff yang tadi sempat di kontes ini membuat kerugian lebih jauh lagi untuk Ray. Betul, dan juga dari sisi Ray sendiri mau nggak mau mereka dia harus mengikhlaskan nih, daripada nanti dia yang tertumbang itu akan menjadi kerugian yang cukup besar juga. Tapi di sini kita lihat di area mid lane Ray dan juga Ando mereka mencoba untuk meng-clear minion terlebih dahulu, walaupun di situ ada Elzura di sana mencoba untuk mengharas menzoning keberadaan di area bottom lane. Yang mana di sini sudah ada 4 orang sekaligus dari tim GPX. Ya, tahu nggak di sini tadi aku bacain komennya apa pas tadi ada post. Apa Yur, wifi bayar Yur. Aduh, kok Yur, wifi-nya belum dibayar gimana sih, malu-maluin GPX aja. Oke. Aduh. Langsung bayar sekarang ya biar nggak ada post lagi. Tapi back to the game, di bagian bawah Exor seorang diri menerima pressure dari Muddles. What? Oke, coba di engage di bagian lain Mortal Coil, tapi ada heavy spin dan Journey dikeluarkan untuk menyelamatkan nyawa dari beberapa player GPX yang tadi bisa saja terengage di bagian bawah. Jigger menunggu momen yang tepat, menahan heavy crossbow-nya, dan Exort pun mengetahui ada keberadaan dari 3 player GPX yang mencoba mengamankan setup untuk bisa melakukan team fight di Turtle yang ketiga. Ya, kepadatan penduduk di area bottom lane tadi ya belum bisa mempick off lagi-lagi dan lagi dari kedua tim, dan ini dia Turtle yang ketiga. Ini sudah sepertinya udah dikuasain banget dari kedua tim ya, yang dimana dari Ray juga dia udah pede juga untuk ngekontes keberadaan Turtle-nya nih. Dan langsung saja diamankan begitu aja. Adam, HP-nya terkikis pelan-pelan. Yes, tapi balik lagi tadi penalty zone itu kena 4 member dari GPX, tapi dengan kurangnya follow up damage dari Gigfam membuat GPX nggak ada player yang terpick off sama sekali. Bahkan sekarang Conceal Fredo Kitty menuju ke bagian bawah, terlihat di Jigger menjadi target tapi belum bisa didapatkan. Terlalu bagus makro dari Jigger membuat dirinya nggak bisa terpick off dengan reverse time. Tapi Watt yang sudah tahu posisinya cukup unggul mencoba untuk mengikis outer turret di bagian bawah, dan di bagian atas auto funnel blow Rinasmi hanya untuk clearing minion saja. Dia tahu untuk match up melawan Adam dengan Terizla-nya ini akan cukup sulit, karena yang pasti untuk mempick off Terizla seorang diri tuh nggak akan mudah banget, terutama dengan Benedetta yang dia pakai. Dari segi itemnya Enchanted Talisman dan juga Ice Queen One dari seorang Elzura. Meskipun sekarang pressure Exort di bagian depan sana, reverse time dikeluarkan, Jigger heavy crossbow, gold altarnya dibuka sepertinya saat lagi, tapi malah ada time journey hanya untuk mereset pertempuran saja. Disengage yang rapi dari GPX. Mereka nggak mau terlalu dive in, mengingat di menit yang ke-8 baru ada total 3 point kill yang diamankan sama kedua belah tim. Iya, Fredo juga tadi HP juga terkikis pelan-pelan ya, jadi dia lebih memilih untuk mundur terlebih dahulu. Dan itu juga tadi aku lihat dari tim GPX sendiri, back up-nya tuh cantik banget. Tapi di sini kita lihat langsung saja tadi Vian mengeluarkan sigil-sigilnya, memilih untuk mundur terlebih dahulu karena di situ ada 4 orang sekaligus dari tim GPX. Ando benar-benar secara instan dia mengeluarkan Cult Altarnya, on point banget. Ya, on point banget. Tapi lagi-lagi dengan kehilangannya Cold Altar juga Time Journey, ini adalah waktu yang tepat untuk Gigfam memulai peperangan. Oke, sudah ada Garden Helmet untuk Crazy yang kita tahu semakin kuat lagi arusnya untuk menjadi badan di bagian depan. Tapi 5 member berkumpul di bagian bawah. Dari arah belakang Adam baru saja masuk, satu auto blow mengincar ke arah seorang Jigger, masih cukup aman ya, Vicious Blow dikeluarkan, tapi ternyata terpick up begitu saja damage dari Jigger. Terlalu sakit, nggak bisa dibendung semuanya meskipun adanya time journey, meskipun di arah lain penalty zone dikeluarkan. Razy mencoba mengengage lagi ke bagian Adam. 4 melawan 5 bukan kondisi yang bagus untuk GPX. Mereka harus bermain lebih sabar lagi, mengingat nggak adanya Digi akan ada beberapa damage dan juga utility yang hilang dari GPX. Meskipun sekarang Lord yang pertama di menit yang 9 sudah mulai hadir. Tim dari Gigfam sudah mulai bersiap juga melakukan setupnya. Vian ada menjadi garda terdepan depan sana. Jigger menarik perhatian dari Rinasmi. Apakah Rinasmi berfokus juga untuk mendapatkan Jigger? Tapi sepertinya belum ada engage dari kedua belah tim. Masih mempersiapkan posisinya saja. Rinasmi mengulur-ngulur waktu. Exort pun demikian. Sementara Fredo Kitty yang sudah ada time journey-nya ini bersiap di arah Lord yang pertama. Ya, dan ini juga Lordnya berusaha untuk dikontes, walaupun di sini kita lihat Ray dia belum memberikan pergerakan yang pasti juga ya, karena di situ dia juga udah tahu dari tim Gigfam sudah full formasinya di sana dan lebih memilih untuk di reset.
Lord yang pertama yang kita tahu memang masih menjadi baby Lord, belum sakit-sakit banget. Tapi justru dari tim GPX mereka lebih fokus ke arah mid lane untuk meng-clear minion dulu. Dan siapa tahu bisa mencicil turret yang dimiliki oleh tim GFM sendiri nih. Ya, tapi setup lagi dan lagi kita lihat hanya dikaiting-kaiting saja, menunggu momen yang tepat. Tapi Fredo Kitty menjadi ancaman di depan sana. Elzura, Magic Shockwave yang mempop up flicker hanya untuk menyelamatkan nyawanya. Tapi ada Black Shoes, sudah kembali lagi charge dari Magic Shockwave. Seorang Elzura, sementara Lord setengah HP terakhir. Ray bersiap-siap juga di depan sana, ingin menggunakan Mortal Coil di waktu yang tepat untuk bisa menghindari crowd control. Tapi Secret Eagle, Fredo Kitty menjadi target di arah lain, ditarik oleh Ando. Shadow Stampede belum kena siapapun. Ray, Gold Altar di pop up hanya untuk mempertahankan nyawanya saja. Tapi Retribution yang sangat baik dari Exort dengan memukul mundur Ray yang belum sempat mengeluarkan Mortal Coil. Dan di arah belakang Renasmi mencoba ingin lebih, mendapatkan Jigger dengan Asura auranya. Auto Vulnerable dikeluarkan Renasmi with engage karena seorang Jigger. Tapi masih ada headbutt yang malah membuat Renasmi tumbang. Penalty zone. Adam mendapatkan Watt, Ando di depan sana, one last hit. Dan yes, sakit banget damage dari Savage Strike ya meskipun Vian Watt seorang diri membalikkan keadaannya. Ada go away dan juga Time Journey yang melindungi Watt. Bahkan double kill diamankan, 3 orang terpick up. Dan yes, 4 player hilang, double kill untuk seorang Ray. Bahkan ingin mendapatkan 1 heal terakhir, triple kill. Razy mengamuk, wipe out untuk GPX. Razy langsung mengantongi 3 poin kill dari tim GeekFam, yang dimana di sini kita lihat ya seperti yang tadi Reddit bilang, langsung wipe out begitu aja dari tim GeekFam. Dan ini memberikan keuntungan yang sangat besar sekali untuk tim GPX sendiri untuk menghancurkan satu persatu turret yang dimiliki oleh tim GeekFam sendiri. Iya. Wow. Karena lagi-lagi tadi setupnya benar-benar di luar dugaan, karena aku kira GeekFam bakal mundur semuanya. Iya, Taunya mereka enggak. mau coba engage lagi, sedangkan Watt ya, kita tahu belum pernah ke pick off sama sekali. Dengan semua item yang udah jadi ditambah Inspire, ini burst damage-nya besar Sakit banget loh. Iya, maupun itu Exort ataupun Vian yang tadi kita lihat engage ke arah seorang Watt, ini nggak bisa bertahan terlalu lama karena Inspire, Muddles ditambah dengan adanya Windtalker, Berserker Fury sama Demon Hunter Swords, ini bisa nge-meltdown semua hero frontline dari GeekFam. Betul banget ya. Ini damage yang dikeluarkan oleh Watt ya, ini berasa kayak damage silent treatment. Ya, silent treatment ya, boleh. Well, dari ini kita lihat ya dari kedua tim, yang dimana di area mid lane masih adanya kepadatan penduduk, yang dimana dari tim GPX sendiri mereka mencoba untuk mempush keberadaan dari mid lane, mencoba untuk menjalankan minion di 3 lane sekaligus, yang dimana kita tahu manajemen minion dari tim GPX itu juga bagus banget. Yes, tapi ada konsil di bagian atas terlihat sepertinya Exort coba big engage kah? Belum. Masih terlalu jauh sepertinya player-player dari GPX. Tapi Adam hiding in the bus di bagian atas, menunggu momen yang tepat untuk mendapatkan player-player dan juga menunggu backup dari teman-temannya yang baru saja datang semuanya ke area atas. Dan terjadi, Time Journey dikeluarkan, masih tertarik oleh reverse time Adam. 2 bar SP terakhir masih cukup selamat, tapi Jigger mengamuk. Heavy Crossbow dibuka, reverse time hanya untuk mendelay sedikit saja meskipun Renasmi sudah mulai bersiap juga dari arah belakang. Razy belum mendapatkan Elzura, bisa dihindari begitu saja Mortal Coil hanya untuk defensif. Sejauh ini mereka belum ada engage yang terlalu dalam, dan dari segi objektif turretnya pun ini baru 3 turret dihancurkan sama GPX, padahal mereka tadi sempat leading, me-wipe out semua player dari GeekFam. Tapi dengan 15 detik yang akan datang harusnya akan ada tambahan lagi objektif turret yang bisa diamankan, mengingat mereka bawa meta split push juga dengan seorang Renasmi. Betul banget, dan ini dia Lord kurang dari 10 detik akan datang ke area lane of down kembali, yang dimana Lord ini Lord yang kedua. Yes. Ini Lord yang sudah di enhance. Jika dari tim GPX mereka bisa langsung mengantongi Lord yang kedua ini akan menjadi kesulitan yang cukup signifikan juga untuk tim GeekFam sendiri nih Kak Radit. Ya, tapi sejauh ini kita lihat engage sebagian depan sana. Fredo Kitty one last hit. Cold Altar sepertinya belum di pop up, masih ditahan untuk menunggu momen yang tepat di area atas. Ada split push dari seorang Renasmi yang berhasil untuk memajukan laju minion, membuat inner turret di bagian atas GeekFam cukup bahaya. Tapi ada heavy spin dihindari dengan adanya Mortal Coil, udah gak punya heavy spin lagi. Bahkan sekarang Watt maju ke bagian depan, damage seperti terlalu sakit. Cold Altar menyelamatkan nyawa anak-anak GPX, tapi lihat Razy mengamuk lagi dan lagi dengan Mortal Coilnya Renasmi. What are you doing Renasmi? One last hit, Phantom Slash ke bagian belakang. Lordnya 2 bar SP terakhir, tapi Razy bersiap juga nanti Retribution-nya. Dia pede banget karena Exort udah gak punya heavy spin. Dan yes, itu dia Exort Retribution yang sangat manis, meskipun dari arah belakang atau mana blocking speed dapatkan Watt menggila. 1 bar SP terakhir, masih ada Heavy Crossbow untuk menyelamatkan nyawa seorang Jigger, tapi balik lagi Lordnya menjadi milik GeekFam. Razy gak cukup tepat timing penggunaan Retribution-nya, membuat dirinya
kehilangan Lord untuk kedua kalinya. Iya, Lord langsung dikantongi begitu saja oleh tim Geek Fam, tapi menumbangkan seorang Adam di sana. Well, dan ini dia dari Lordnya sendiri area bottom lane itu langsung diharas begitu aja oleh tim GPX. Yes. Belum jauh dari base yang dimiliki oleh tim Geek Fam. Ini benar-benar pergerakan yang cepat banget sih dari tim GPX. Tapi lagi-lagi di Lord yang kedua aja Geek Fam ini nggak dapat keuntungan apapun karena kita lihat di area tengah Elzura, Alkevano Blow menghindari semua Pokemon damage yang terjadi meskipun GPX kehilangan Lord kedua kali tapi mereka masih unggul baik dari segi gold, dari segi objektif, mereka pede banget. Terutama ini dari Geek Fam harus mikir gimana caranya bisa mempick off Watt. Ini Supriyadi ini menggila banget nih. Iya, karena kita lihat dari tadi positioningnya bagus, burst damage-nya tepat banget dan lihat itu damage dari Madolsnya. Superawat Supriyadi mengamuk meskipun Mega Kill dapatkan nih Madols one last hit tapi Rezi terjebak. Time Journey menyelamatkan nyawa dari Ray. Ando yang sudah mulai bersiap juga menunggu momen yang tepat untuk mengeluarkan ke altarnya karena dua hero support dari GPX ini memperkuat banget semua strategi yang dikeluarkan sama GPX. Bahkan sekarang mereka menuju ke bagian tengah. Ada penalty zone di sana. Coba untuk di pop up ke altarnya Mega Kill didapatkan oleh seorang Rezi mengamuk di bagian dalam base. Alkevano Blow Petrify belum tepat sasaran meskipun Renaspi sudah kehilangan ke altar tapi base terbuka untuk GPX. Akan coba di end. Kita lihat di bagian bawah mulai masuk lagi laju minion juga untuk bisa mendapatkan dua base turret dari Geek Fam meskipun sekarang sudah mulai terbuka ke bagian depan sana berfokus sepertinya Exo terlalu sakit damage dari seorang Super Awat Supriyadi dan ya unstoppable. Super Awat Supriyadi mendapatkan unstoppable-nya tapi sekarang 4 player sudah mulai bersiap kembali dari Geek Fam dan sudah langsung melakukan kering minion meskipun GPX nggak mau mundur. GPX masih mencoba maju ke bagian depan sana. Lagi minion sudah mulai masuk. Sudah ada paket kiriman minion dan di area lain ke altar di pop up belum ada yang fokus ke arah base-nya. What? Masih belum fokus ke arah base-nya meskipun udah nggak ada tuh minion lagi untuk sejauh ini. Kita lihat masih belum bisa di pick off. Ternyata Jiggernya hilang dan bahkan Adam dalam bahaya dan itulah unstoppable seorang Rezi. Dimainkan aja player-player Geek Fam-nya, mereka nggak mau end langsung. Mereka mencoba mendapatkan lebih banyak pick off dan kill point lagi tapi sejauh ini GPX anti pecah di game yang pertama. Ya langsung saja mengkantongi poin kemenangan pertama di match pertama game pertama kali ini.